Breaking news, kabar gembira. Timnas Indonesia berpeluang back-to-back lolos Piala Dunia Senior 2026 dan 2030 hanya gara-gara ini. Fans Garuda Auto bahagia mendengarnya. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah ini jadi bukti besar Indonesia bakal guncang dunia sepak bola ke depan? Temukan fakta selengkapnya hanya di sini. Nah gini dong, mantap. Ketum PSSI Erick Thohir resmi ambil langkah super cerdas kayak gini demi masa depan gemilang Timnas U17 Indonesia. Tak tanggung-tanggung langsung jalin kolaborasi besar bersama FIFA. Wah, apa yang sebenarnya dipersiapkan Pak Ketum kita itu? Dan dampak besar apa yang didapatkan Timnas U17? Simak jawaban membahagiakannya berikut ini. Ini baru top Marco Top. Resmi lawan Korea Utara U17, Coach Nova Arianto sudah siapkan strategi super jenius ini demi Timnas Indonesia U17 menang dan lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Kira-kira langkah cerdas apa yang sudah diambil Coach Nova? Temukan jawabannya di sini. Resmi diumumkan hari ini, Korea Utara U17 dikonfirmasi jadi lawan di perempat final. Timnas U17 Indonesia ternyata malah untung besarkah? Semakin besar peluang lolos ke semifinal Piala Asia U17 dan cetak sejarah gemilang? Kok bisa? Penasaran? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Fakta mengagumkan terungkap. Ternyata rahasia besar dibalik berhasilnya Timnas U17 Indonesia panen gol di menit akhir selama Piala Asia adalah latihan fisik keras tanpa ampun. Strategi apapun tak akan berjalan mulus jika fisik tak bagus. Simak inilah ulasan mengejutkannya. Geger besar di negeri jiran. Di saat Timnas Indonesia semakin berprestasi, mendadak Presiden AFC beri pernyataan super menohok kayak gini kepada Timnas Malaysia yang sedang hancur lebu di semua lini. Fans Malaysia auto heboh dengarnya. Wah, fakta besar apa yang diungkap AFC? Ini dia ulasan mendetailnya. Ini baru top Marco Top. Resmi lawan Korea Utara U17, Coach Nova Arianto sudah siapkan strategi super jenius ini demi Timnas Indonesia U17 menang dan lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Kira-kira langkah cerdas apa yang sudah diambil Coach Nova? Temukan jawabannya di sini. Timnas U17 Indonesia telah menunjukkan performa gemilang di fase grup Piala Asia U17 2025 dengan menyapu bersih 3 kemenangan. Namun pelatih Nova Arianto tak ingin anak asuhnya cepat puas. Ia langsung mempersiapkan strategi jitu untuk menghadapi laga krusial di babak perempat final di mana Korea Utara U17 telah dipastikan menjadi lawan mereka. Garuda Muda tampil meyakinkan di grup C setelah mengalahkan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Kemenangan-kemenangan tersebut mengantarkan Evandra Florasta dan kawan-kawan ke puncak klasemen dan memastikan tempat di babak 8 besar. Meski hasil fase grup sangat impresif, Coach Nova tetap bersikap realistis dan penuh perhitungan. Ia menilai bahwa semua lawan yang mungkin dihadapi termasuk Korea Utara adalah tim dengan kualitas tinggi yang tidak bisa diremehkan. Saya lihat siapapun lawannya mereka semua punya kualitas bagus, ujar Nova dalam pernyataan resminya. Resmi menghadapi Korea Utara yang dikenal sebagai tim tangguh dan disiplin, Nova tak ingin gegabah. Ia memilih pendekatan cerdas, melakukan analisis menyeluruh terhadap gaya bermain lawan sebelum menyusun program latihan taktis untuk tim. Kami akan mulai dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan sebelum masuk ke tahap persiapan penuh menjelang pertandingan tanggal 13 April nanti, jelas pelatih berusia 45 tahun tersebut. Pendekatan ini mencerminkan filosofi Coach Nova yang mengutamakan persiapan detail dan disiplin strategi, bukan hanya mengandalkan semangat bertanding. Ia juga menurunkan intensitas latihan fisik demi menjaga kebugaran pemain mengingat padatnya jadwal turnamen. Langkah cerdas lainnya adalah menerapkan rotasi strategis dan menjaga kondisi fisik pemain dengan pemulihan maksimal, termasuk terapi air es dan pijat rutin.
Semua itu dilakukan agar para pemain tetap bugar hingga menit akhir pertandingan, terbukti dari banyaknya gol Garuda Muda yang tercipta di akhir laga selama fase grup. Dengan semua persiapan ini, Coach Nova yakin timnas U17 Indonesia bisa tampil maksimal melawan Korea Utara dan mengamankan tiket ke semifinal. Kemenangan atas tim kuat seperti Korea Utara bukan hanya akan menjadi bukti kualitas Garuda Muda, tetapi juga menjadi langkah penting menuju prestasi yang lebih tinggi di level Asia dan dunia. Resmi diumumkan hari ini, Korea Utara U17 dikonfirmasi jadi lawan di perempat final. Timnas U17 Indonesia ternyata malah untung besarkah? Semakin besar peluang lolos ke semifinal Piala Asia U17 dan cetak sejarah gemilang? Kok bisa? Penasaran? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Sebelum pertandingan terakhir grup D Piala Asia U17 2025 digelar pada dini hari tadi, timnas Korea Utara U17 berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Pada laga penentuan itu mereka dijadwalkan menghadapi Oman U17, sedangkan di laga lainnya Tajikistan bertemu Iran. Jika melihat hasil sebelumnya, Korea Utara tampak diunggulkan. Mereka pernah menang telak atas Tajikistan, sedangkan Oman sendiri sebelumnya kalah dari Tajikistan. Melihat performa tersebut, banyak yang memprediksi Korea Utara akan menutup fase grup sebagai juara grup D. Andai Korea Utara benar-benar finish sebagai juara grup, mereka akan bertemu Korea Selatan yang menempati posisi runner-up grup C di babak perempat final. Pertemuan ini tentu akan menjadi sorotan besar karena melibatkan dua negara yang memiliki hubungan politik dan ideologis yang rumit. Selain itu, secara kualitas, Korea Selatan dianggap lebih kuat sehingga laga itu bisa sangat berat bagi Korea Utara. Namun jika Korea Utara hanya finish sebagai runner-up grup D, maka mereka justru akan berhadapan dengan juara grup C, yaitu Timnas Indonesia U17. Yang tampil luar biasa di babak grup dengan meraih 3 kemenangan dari 3 laga. Lalu bagaimana hasil pertandingan terakhir yang menentukan nasib Korea Utara? Hingga menit ke-90 Korea Utara masih unggul 2-1 atas Oman, sedangkan di laga lain Tajikistan memimpin 3-1 atas Iran. Jika kedua hasil ini bertahan hingga peluit akhir, maka Korea Utara akan tetap menjadi juara grup D dengan 7 poin dan Tajikistan berada di posisi kedua dengan 6 poin. Namun kejutan besar terjadi di masa injury time, tepatnya di menit 90 tambah 8 ketika Oman mencetak gol penyama kedudukan. Pertandingan pun berakhir imbang 2-2. Akibat hasil tersebut, Korea Utara hanya mengoleksi 5 poin dan harus puas berada di posisi kedua, sedangkan Tajikistan yang menang atas Iran menjadi juara grup dengan 6 poin. Dengan hasil ini, Tajikistan akan menghadapi Korea Selatan di perempat final, sementara Korea Utara harus melawan timnas Indonesia U17 yang merupakan salah satu tim terbaik sejauh ini di turnamen. Hasil dramatis di menit akhir ini menimbulkan tanda tanya di kalangan pengamat dan pecinta sepak bola. Apakah Korea Utara sengaja mengendurkan permainan di menit akhir untuk menghindari duel berat melawan Korea Selatan? Tidak ada yang tahu pasti. Fakta mengagumkan terungkap. Ternyata rahasia besar di balik berhasilnya timnas U17 Indonesia panen gol di menit akhir selama Piala Asia adalah latihan fisik keras tanpa ampun. Strategi apapun tak akan berjalan mulus jika fisik tak bagus. Simak inilah ulasan mengejutkannya. Timnas U17 Indonesia berhasil menuntaskan babak penyisihan grup Piala Asia U17 2025 dengan hasil yang luar biasa. Tim asuhan Nova Arianto sukses menyapu bersih 3 kemenangan di grup C dan tampil sebagai juara grup tanpa sekalipun menelan kekalahan. Hasil gemilang ini membawa Garuda Asia melaju ke babak perempat final turnamen yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu, pencapaian ini juga memastikan langkah mereka ke Piala Dunia U17 2025 karena 8 tim terbaik dari Asia berhak tampil di ajang bergengsi dunia tersebut. Kini skuad muda Indonesia hanya tinggal menanti lawan yang akan mereka hadapi di babak 8 besar yang akan digelar pada Senin 14 April 2025.
Kesuksesan ini tidak terlepas dari kerja keras dan program disiplin fisik yang diterapkan Nova Arianto kepada para pemainnya. Nova yang dikenal sebagai sosok yang menekankan aspek kebugaran mewarisi pendekatan intensitas tinggi dari pelatih timnas senior Shin Tae-yong. Filosofi ini mengandalkan kekuatan fisik dan stamina yang prima agar pemain mampu tampil konsisten selama 90 menit bahkan lebih. Saat menjalani pemusatan latihan sebelum turnamen dimulai, para pemain timnas U17 menjalani latihan fisik yang cukup berat. Latihan tersebut bertujuan membentuk fondasi kekuatan tubuh mereka agar sanggup menjalankan taktik berintensitas tinggi. Dalam beberapa unggahan di media sosial, tampak jelas perubahan fisik para pemain yang lebih berotot dan kuat setelah mengikuti latihan tersebut. Namun ketika kompetisi sudah dimulai, fokus utama tim bergeser ke pemulihan fisik mengingat padatnya jadwal pertandingan. Agar pemain tetap bugar dan siap tempur, tim pelatih fisik dan medis bekerja sama menggunakan berbagai metode pemulihan. Selain itu, tim medis juga memberikan penanganan untuk mengurangi nyeri otot akibat benturan dan kelelahan setelah 3 laga beruntun. Salah satu metode pemulihan andalan yang digunakan adalah berendam di air es setelah pertandingan. Menurut fisioterapis tim, metode ini terbukti membantu mempercepat pemulihan otot. Tujuannya adalah mengurangi rasa nyeri, mempercepat pemulihan otot, serta membantu tubuh menghilangkan sisa asam laktat usai pertandingan. Tak hanya itu, kolaborasi antara fisioterapis, pelatih fisik, dan tim pemijat juga berperan besar dalam menjaga kebugaran para pemain agar tetap prima hingga pertandingan berikutnya. Hasil dari program disiplin fisik ini sangat terasa dalam penampilan Garuda Asia. Mereka tampil konsisten dan bahkan produktif mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Dari total 7 gol yang mereka ciptakan di fase grup, 5 diantaranya terjadi di 10 menit terakhir waktu normal babak kedua. Hal ini menjadi bukti bahwa para pemain mampu menjalankan taktik pelatih hingga peluit akhir berbunyi tanpa kehilangan fokus atau tenaga. Dengan semangat juang dan kebugaran yang terjaga, Timnas U17 Indonesia kini menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai di Piala Asia U17 2025. Mampukah mereka melanjutkan tren positif ini dan melangkah lebih jauh? Geger besar di negeri jiran. Di saat timnas Indonesia semakin berprestasi, mendadak Presiden AFC beri pernyataan super menohok kayak gini kepada timnas Malaysia yang sedang hancur lebur di semua lini. Fans Malaysia auto heboh dengarnya. Wah. Fakta besar apa yang diungkap AFC? Ini dia ulasan mendetailnya. Meskipun prestasi timnas Malaysia sedang tidak begitu menggembirakan di level internasional, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC tetap memberikan apresiasi atas perkembangan sepak bola di negara tersebut. Pujian ini datang langsung dari Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dalam pertemuan dengan Presiden baru FAM Datuk Moh Johari yang berlangsung pada Kamis 10 April 2025. Media lokal makan bola menyoroti pertemuan tersebut dengan judul AFC Puji Kemajuan Sepak Bola Malaysia. Dalam pernyataannya, Sheikh Salman menyebut hubungan antara AFC dan sepak bola Malaysia sangat erat mengingat markas besar AFC memang berada di Kuala Lumpur. Hal ini membuat AFC sering bekerja sama dan berinteraksi langsung dengan FAM. Sejarah antara AFC dan sepak bola Malaysia sangat berkaitan erat, ujar Sheikh Salman dalam situs resmi AFC. Kami selalu menghargai kepemimpinan yang bijaksana dari para tokoh sepak bola Malaysia, baik dulu maupun sekarang. AFC menganggap penting kemitraan dengan FAM dan berharap kerjasama yang saling menguntungkan terus berlanjut. Namun, pujian dari AFC ini datang di tengah kondisi yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan bagi timnas Malaysia. Di saat Indonesia berhasil melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan masih punya peluang lolos ke putaran final, Malaysia justru gagal melaju ke tahap tersebut dan hanya berkompetisi di level yang lebih rendah, yakni kualifikasi Piala Asia 2027. Kini tim berjuluk Harimau Malaya berada di grup F bersama dengan Vietnam, Nepal, dan Laos. Mereka diasuh oleh pelatih baru, Peter Klamovski, namun performa awal belum menunjukkan hasil yang meyakinkan.
Dari satu laga yang telah dimainkan, Malaysia baru mengumpulkan 3 poin, sama seperti Vietnam, tetapi kalah dalam selisih gol sehingga mereka hanya berada di posisi kedua klasemen grup. Padahal dalam skema kualifikasi ini hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final Piala Asia 2027, jadi posisi Malaysia masih sangat rentan. Dengan masih ada 5 pertandingan sisa, kini FAM dituntut untuk membuktikan kepada AFC bahwa sepak bola Malaysia memang berkembang dan masih berada di jalur yang benar. Bukan hanya di level manajemen atau organisasi, tetapi juga prestasi di lapangan. Breaking news, kabar gembira. Timnas Indonesia berpeluang back-to-back lolos Piala Dunia Senior 2026 dan 2030 hanya gara-gara ini. Fans Garuda Auto bahagia mendengarnya. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah ini jadi bukti besar Indonesia bakal guncang dunia sepak bola ke depan? Temukan fakta selengkapnya hanya di sini. Sebuah gebrakan datang dari Amerika Selatan terkait penyelenggaraan Piala Dunia 2030. Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan atau CONMEBOL secara resmi mengusulkan agar jumlah peserta turnamen paling bergengsi di dunia itu ditambah menjadi 64 tim dari yang sebelumnya direncanakan hanya 48. Jika usulan ini disetujui oleh FIFA, maka peluang bagi negara-negara kecil yang belum pernah tampil di Piala Dunia, termasuk negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia akan terbuka lebih lebar. Saat ini Piala Dunia 2030 memang sudah dipastikan akan digelar secara unik, yaitu di 6 negara berbeda. 3 negara pertama yaitu Uruguay, Argentina, dan Paraguay hanya akan menggelar masing-masing satu pertandingan sebagai bentuk penghormatan karena Uruguay adalah tuan rumah edisi pertama Piala Dunia pada tahun 1930. Setelah 3 laga pembuka itu, seluruh pertandingan sisanya akan dilangsungkan di Maroko, Spanyol, dan Portugal. Namun, karena ketimpangan jumlah pertandingan dan keterlibatan negara, CONMEBOL merasa tidak mendapatkan porsi yang adil. Oleh karena itu, mereka mulai mendorong agar jumlah peserta turnamen diperbanyak agar benua mereka bisa mendapatkan lebih banyak bagian. Pada hari Kamis 10 April 2025, Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez secara resmi mengajukan proposal penambahan jumlah peserta Piala Dunia kepada FIFA. Kami yakin perayaan 100 tahun Piala Dunia adalah momen istimewa dan hanya terjadi satu kali seumur hidup, kata Dominguez dalam Kongres CONMEBOL. Oleh karena itu, kami mengajukan proposal bersejarah agar Piala Dunia 2030 melibatkan 64 tim dari 3 benua supaya lebih banyak negara bisa ikut merasakan euforia Piala Dunia. Kami ingin memastikan tidak ada negara yang tertinggal dari perayaan global ini, jelasnya. Usulan ini menuai reaksi beragam. UEFA, Konfederasi Eropa yang memiliki jatah terbanyak di Piala Dunia, disebut menolak keras proposal tersebut. Mereka khawatir sistem dan kualitas turnamen akan terganggu jika terlalu banyak tim yang ikut serta. Namun di sisi lain, konfederasi dari benua lain, terutama Asia, Afrika, dan Amerika Tengah melihat peluang besar dari usulan ini. Jika FIFA menyetujui format 64 tim, maka jatah kualifikasi dari setiap konfederasi akan bertambah. Sebagai contoh, saat ini Asia Tenggara hanya diwakili satu negara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun dengan sistem 64 negara, zona Asia bisa memiliki lebih banyak jatah di babak akhir kualifikasi, yang artinya lebih banyak negara dari kawasan seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand berpeluang besar untuk lolos ke putaran final. Selain itu, untuk CONMEBOL yang hanya punya 10 anggota aktif plus 1 negara anggota asosiasi, jika peserta diperluas menjadi 64 tim, kemungkinan besar proses kualifikasi di benua mereka bisa disederhanakan atau bahkan dihilangkan, karena sebagian besar negara anggotanya otomatis lolos. Jika usulan CONMEBOL ini disetujui FIFA, maka Piala Dunia 2030 bisa menjadi ajang paling inklusif sepanjang sejarah. Dengan lebih banyak negara yang akhirnya bisa mencicipi atmosfer turnamen sepak bola terbesar di dunia.
Dan untuk timnas Indonesia, harapan tampil di Piala Dunia pun kini terasa semakin realistis. Nah gini dong mantap. Ketum PSSI Erick Thohir resmi ambil langkah super cerdas kayak gini demi masa depan gemilang timnas U17 Indonesia. Tak tanggung-tanggung langsung jalin kolaborasi besar bersama FIFA. Wah, apa yang sebenarnya dipersiapkan Pak Ketum kita itu? Dan dampak besar apa yang didapatkan timnas U17? Simak jawaban membahagiakannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini melakukan pertemuan penting dengan Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström. Usai keberhasilan timnas U17 Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Dalam pertemuan tersebut, Erick menyampaikan laporan terkait perkembangan program sepak bola usia muda di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu fokus utama PSSI dalam membangun fondasi sepak bola nasional dari akar rumput. Baru saja bertemu Sekjen FIFA Matthias Grafström untuk memberikan update terkait progres pengembangan program usia muda di Indonesia, tulis Erick melalui akun Instagram pribadinya. Erick juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia yang sebelumnya telah sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Baginya, pengalaman tersebut menjadi landasan penting untuk terus mengembangkan sepak bola nasional, terutama di kelompok usia muda. Alhamdulillah, timnas U17 kita berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi, bukan lagi karena status tuan rumah. Ini bukti kemajuan yang sangat positif, tambah Erick. Ia juga mengapresiasi dukungan FIFA terhadap program pengembangan sepak bola akar rumput yang selama ini berjalan di Indonesia. Pada edisi Piala Dunia U17 sebelumnya 2023, timnas Indonesia U17 mendapat tiket otomatis sebagai tuan rumah. Tapi kali ini mereka menunjukkan kemajuan besar dengan lolos melalui jalur kualifikasi di ajang Piala Asia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto tampil luar biasa di grup C. Mereka mengawali perjuangan dengan kemenangan mengejutkan atas Korea Selatan 1-0 berkat gol tunggal dari Evandra Florasta. Pada laga kedua, Indonesia tampil lebih meyakinkan lagi dengan menghajar Yaman 4-1. Di laga penutup grup, timnas U17 kembali menunjukkan performa solid dengan menaklukkan Afghanistan 2-0. Hasil gemilang ini menjadikan timnas U17 Indonesia sebagai juara grup C dengan rekor sempurna 3 kali menang, tanpa kebobolan di 2 laga terakhir, dan total mencetak 7 gol dalam 3 pertandingan. Sebagai juara grup yang melaju ke perempat final, Indonesia pun otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025, karena AFC mendapatkan kuota 8 tim. Tidak termasuk Qatar yang menjadi tuan rumah. Piala Dunia U17 2025 akan diselenggarakan pada 3 hingga 27 November 2025 dan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk unjuk gigi di pentas dunia. Bukan karena status sebagai tuan rumah, tapi karena hasil perjuangan di lapangan. Kisah sukses timnas U17 ini menjadi sinyal positif bahwa program pengembangan pemain muda yang dicanangkan PSSI mulai menunjukkan hasil. Dengan dukungan FIFA dan kerja keras dari pemain serta pelatih, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah.